Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia yang masih Allah berikan kepada kita, akan berbagai kenikmatan yang masih Allah titipkan kepada diri kita. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menitipkan banyak sekali karunia kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap karunia yang kita dapatkan adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita menjadi orang-orang yang akan bersyukur kepadanya, atau justru kita akan mengkufuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih pada pembahasan kita atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna Ar-Razik dan Ar-Razak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha menurunkan dan memberikan rezeki. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa di banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang memberikan peringatan kepada para hambanya, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Raziq. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha memberikan rezeki. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Hanya Allah yang menurunkan karunia. Hanya Allah yang menurunkan banyak sekali kebaikan kepada diri kita. Tujuannya adalah dengan dua buah tujuan yang sangat agung dan sangat besar. Tujuan yang pertama adalah Allah ingin mengingatkan kita akan karunia yang Allah turunkan kepada diri kita. Sungguh karunia itu hanya datang dari Allah. Sungguh karunia itu hanya milik Allah. Sungguh karunia itu Allah yang memberikan kepada diri kita, bukan dari yang lainnya. Kemudian Allah juga mengulang-ulang penyebutan bahwa Allah adalah yang memberikan rizki, dengan harapan bahwa Allah ingin mengajak para hamba-hambanya dengan menggunakan karunia yang sudah Allah turunkan agar mereka menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengajak kita agar kita mau untuk menggunakan segala karunia dan rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua rezeki yang Allah turunkan, karena tidak semua karunia yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya digunakan oleh para hambanya untuk menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sinilah pentingnya kita mempelajari konsep rezeki dalam syariat Islam. Terkait dengan nama Allah Ar-Razik, terkait dengan nama Allah Ar-Razak, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memberikan rezeki, Allah adalah zat yang maha menurunkan rezeki. Konsep rezeki yang harus kita pahami adalah bahwa sesungguhnya rezeki yang Allah berikan, karunia yang Allah turunkan terbagi menjadi dua. Karunia yang Allah turunkan dan rezeki yang Allah berikan, yang pertama adalah ada rezeki yang bersifat jasmaniyah, bersifat fisik. Dan rezeki yang bersifat jasmaniyah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hambanya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk yang bernyawa. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun juga hewan melata, makhluk yang bernyawa, makhluk yang bergerak di muka bumi ini, kecuali Allah yang telah menjamin rezekinya. Siapapun Anda, apakah Anda akan menjadi orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Apakah Anda akan menjadi orang yang beriman atau orang yang kafir? Apakah Anda akan menjadi orang yang taat ataukah akan menjadi orang yang durjana? Apakah Anda adalah seorang pezina? Apakah Anda adalah seorang yang menjaga kehormatan Anda? Semua dari kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dari kita bisa merasakan karunia Allah dan rahmat Allah yang begitu luas.
Karena rezeki Allah yang pertama ini, yang bersifat jasmaniyah, diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada seluruh makhluknya. Diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada seluruh hambanya, siapapun mereka. Baik itu orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Baik itu orang yang durjana maupun orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki ini bersifat umum, diberikan oleh Allah kepada siapapun juga. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam banyak sekali di dalam ayat Al-Quranul Karim, bahwa sesungguhnya setiap hewan yang melata, setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi ini, wa ka'iyyin min dabatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan yang melata di muka bumi ini yang mereka tidak bisa menjamin rezeki untuk diri mereka sendiri. Allahu yarzuquha. Allah yang menurunkan rezeki untuk mereka. Wa iyyakum. Dan Allah yang menurunkan rezeki kepada engkau. Sesungguhnya Allah juga yang membentangkan rezeki dan menyempitkan rezeki di antara para hambanya. Sesuai dengan hikmah dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal yabsutur rizqa. Allah membentangkan rezeki liman yasha'u wa yaqdir. Kepada siapapun juga yang Allah kehendaki dan kepada siapapun juga yang Allah maui. Dan Allah juga yang menyempitkan rezeki seseorang di antara para hambanya. Tidak pandang bulu siapakah mereka. Apakah mereka orang yang kafir ataukah orang yang beriman? Apakah mereka orang yang taat ataupun orang yang durjana? Setiap dari hamba-hamba Allah diberikan rezeki dan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kaidah penting harus kita pahami dalam memahami rezeki. Bahwa sesungguhnya konsep rezeki dalam Islam adalah seluruh hamba Allah, seluruh makhluk yang bernyawa, setiap makhluk yang bergerak, setiap hewan yang melata di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang kafir. Bukan berarti Allah ridho dengan mereka. Allah tidak pernah ridho dengan kekufuran yang mereka miliki. Allah tidak pernah ridho dengan kekufuran yang mereka pelihara. Tetapi Allah memberikan rezeki kepada siapapun juga sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti Allah ridho dengan apa yang mereka kerjakan. Kita lihat pada zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berdakwah di 13 tahun yang pertama di kota Mekah, bukankah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW di kota Mekah di awal-awal dakwah beliau adalah orang-orang yang lemah, adalah orang-orang yang fakir, adalah orang-orang yang tidak berdaya? Apakah ini menunjukkan bahwa Allah tidak ridho kepada sahabat Nabi SAW? Tentu jawabannya tidak. Kita lihat bagaimana Allah sesungguhnya begitu ridho kepada Bilal. Akan tetapi Bilal ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla terlahir sebagai seorang budak. Walaupun pada akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini menunjukkan bahwa Allah membentangkan rizki kepada siapapun juga yang Allah kehendaki. Ketika Allah memberikan rizki kepada hambanya, bukan berarti Allah ridho sama kita. Apalagi kalau kita ketika di saat yang sama dibentangkan rizkinya oleh Allah, di saat yang sama kita justru memperbanyak maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dan sedikitnya rezeki bukan menjadi tolak ukur akan besar dan kecilnya keridhaan Allah kepada diri kita. Kita bisa melihat kasus Bilal, yang dia adalah seorang budak, beliau adalah seorang budak. Tidak dibentangkan oleh Allah rezeki yang besar kepada Bilal. Kita lihat bagaimana kasus keluarganya Yasir, keluarganya Ammar bin Yasir, yang sekeluarga disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy karena kefakiran mereka, karena ketidakberdayaan mereka, karena kelemahan mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla ketika memberikan rezeki kepada para hambanya,
bukan berarti Allah hendak memuliakan mereka. Bahwa tolak ukur kemuliaan bukan kepada banyaknya rezeki yang dimiliki. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul SAW, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwarikum. Allah tidak pernah melihat rupa kalian. Allah tidak pernah melihat wajah kalian. Allah tidak pernah melihat harta-harta kalian. Walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah hanya melihat kepada hati-hati kalian dan melihat kepada amal perbuatan yang kalian kerjakan. Sungguh, jikalau banyak dan sedikitnya rizki yang kita dapatkan menjadi tolak ukur kemuliaan dari Allah, tentu orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang justru mengkufuri Allah dan Rasul-Nya. Tetapi sekali lagi, kaidah rizki, konsep rezeki yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya Allah ketika memberikan rezeki kepada orang kafir, bukan berarti bahwa Allah ridho kepada orang kafir. Cobalah kita melihat orang-orang terkaya yang ada di muka bumi ini. Kita bisa dapatkan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita bisa melihat orang-orang yang paling tajir di tanah air kita. Kita bisa melihat bahwa mereka, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itu tidak pernah dijadikan sebagai tolak ukur kemuliaan mereka di depan Allah. Dan hal itu tidak pernah dijadikan sebagai tolak ukur keriduan Allah kepada kita ataupun ketidakriduan Allah kepada diri kita. Sungguh, alangkah hinanya diri kita kalau menjadikan kekayaan yang kita dapatkan, jabatan yang kita miliki, dan kita jadikan besarnya harta yang bisa kita kumpulkan sebagai tolak ukur keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Bagi diri kita yang sekarang ini berada di atas angin, jangan pernah merasa bahwa apa yang kita dapatkan sebagai tanda bahwa Allah ridha pada diri kita. Bagi kita yang pada saat ini berada dalam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanda suatu cobaan dari Allah, omset yang kita dapatkan tidak sebagaimana yang kita harapkan, harta yang kita miliki hilang tanpa berbekas sama sekali. Jangan anggap bahwa apa yang kita dapatkan pada saat ini adalah sebagai tanda bahwa Allah membenci kita, Allah ridho kepada kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada hambanya ketika hamba tersebut tidak memiliki dan tidak memegang rizki sama sekali. Karena bisa jadi ketika kita tidak mendapatkan dan tidak memiliki apapun juga, kita justru bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, banyak orang-orang yang memiliki harta, memiliki rezeki, mereka tidak bergantung kepada Allah. Mereka bergantung kepada harta yang mereka miliki. Mereka bergantung dan mengandalkan uang yang mereka punyai. Mereka bergantung pada kekayaan yang sudah mereka kumpulkan. Mereka tidak lagi bersandar kepada Allah. Mereka bersandar kepada akad-akad asuransi yang sudah mereka buat. Mereka menyandarkan keselamatan mereka. Mereka menyandarkan kesehatan mereka pada akad-akad asuransi yang telah mereka tanda tangani. Tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak lagi bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang pada kondisi seorang hamba tertentu, pada sebagian hamba tertentu, kemiskinan pada seseorang hamba akan membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita menganggap bahwa sesuatu yang kita miliki akan semakin menambah kemuliaan kita di hadapan orang banyak dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sungguhnya tidak demikian. Kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datang ketika kita menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan itu akan datang ketika kita meninggalkan berbagai kemaksiatan dan keburukan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal sesuatu yang kita cintai adalah sesuatu yang buruk untuk diri kita. Bisa jadi kita membenci sesuatu, akan tetapi sesuatu yang kita benci adalah sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Kita tidak pernah tahu dengan akal kita yang terbatas,
dengan sumbu kita yang pendek, kita tidak pernah tahu apakah yang terbaik untuk diri kita secara hakikatnya. Maka konsep rizki yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya ketika Allah memberikan rizki kepada kita, ketika Allah meluaskan rizki kita, bukan berarti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhoi diri kita. Dan ini adalah konsep rizki yang harus kita pahami. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyebutkan banyak sekali dialektika, dialog yang terjadi antara orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kisah-kisah para nabi dan rasul ketika bermuamalah dengan kaumnya. Dan dalam muamalah tersebut terjadi sebuah dialog. Terjadi sebuah percakapan antara para nabi tersebut dengan kaumnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Sabah. Ketika Allah menyebutkan, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Mereka mengatakan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya mengatakan, نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا. Harta kami lebih banyak. Anak-anak kami lebih banyak. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Sungguh kami tidak mungkin akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan harta sebagai tolak ukur keridhaan Allah atas diri mereka. Mereka menjadikan keridhaan Allah dilihat dari jumlah harta yang Allah berikan. Mereka menjadikan keridhaan Allah dilihat dari jumlah harta yang sudah bisa mereka kumpulkan. Maka menanggapi itu semua, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakanlah bahwa sesungguhnya Allah membentangkan rizki kepada siapapun juga yang Allah kehendaki. Dan Allah juga membatasi rezeki atas hamba-hamba Allah yang kehendaki. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak dari orang-orang yang tidak mengetahuinya. Inilah konsep rizki yang tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Inilah hakikat rizki yang tidak dipahami oleh kebanyakan dari hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah di luar sana banyak yang memahami dengan pemahaman yang salah. Mereka memahami bahwa kalau saya jadi orang kaya, kalau saya punya anak banyak, kalau hidup saya berkecukupan berarti Allah ridho sama saya. Kalau omset saya meledak-meledak, kalau saya sampai nolak-nolak konsumen berarti Allah ridho sama saya. Berarti sholat yang saya lakukan itu adalah sholat yang makbul. Berarti sedekah saya adalah sedekah yang diterima. Berarti ibadah saya adalah ibadah yang tidak tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut anggapan mereka. Akan tapi sekali-kali tidak. Jangan pernah jadikan kekayaan yang kita miliki, jumlah tabungan yang sudah kita simpan sebagai tolak ukur kemuliaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kemuliaan kita dilihat dari ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau Anda termasuk orang yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, kalau Anda termasuk orang yang diberikan anak yang banyak oleh Allah, dan di saat yang sama Anda adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka ini adalah sebuah kabar gembira bahwa semoga Anda termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika Anda punya anak yang banyak, ketika Anda punya harta yang banyak, tetapi di saat yang sama Anda justru senantiasa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh harta yang Anda miliki, anak-anak yang Anda punyai adalah ujian terbesar dalam hidup Anda. Karena di saat Anda bermaksiat kepada Allah, di saat yang sama Allah berikan banyak kenikmatan kepada Anda. Di saat yang sama juga Allah ingin menjatuhkan Anda di akhirat dengan sejatuh-jatuhnya. Para ulama mengatakan sebagai sebuah istidraj. Ketika pada waktu yang sama Allah memberikan banyak kenikmatan kepada Anda, tetapi di saat yang sama juga Anda justru bermaksiat kepada Allah. Anda justru mengkufuri Allah dan Rasul-Nya.
Maka ini yang disebut dengan istidraj. Anda akan dihancurkan, Anda akan diadab oleh Allah dengan sebesar-besarnya azab. Anda akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya kehidupan. Ketika Anda di saat yang sama bermaksiat, di saat yang sama Anda menikmati banyak sekali rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua alasan. Yang pertama adalah mereka diadab oleh Allah karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka diadab oleh Allah azza wa jal karena rizki dan kenikmatan yang sudah mereka dapatkan. Yakinlah, ketika ada seseorang yang mengkufuri Allah dan Rasulnya, dan dia mendapatkan rizki dari Allah azza wa jal, maka setiap butir nasi yang mereka konsumsi, yang mereka makan, akan memperberat azab mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, ketika seseorang mengkufuri Allah dan Rasulnya dan mereka menikmati rizki dari Allah azza wa jal, maka setiap hembusan nafas yang mereka hirup akan semakin menambah berat siksa mereka di hadapan Allah azza wa jal. Bahkan setiap teguk dari air yang mereka minum akan semakin menambah azab mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, banyaknya rizki yang kita dapatkan bukan menjadi tolak ukur kemuliaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan kembali di dalam Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun, ketika Allah azza wa jalla menegaskan, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin. Apakah mereka mengira bahwa ketika Allah memberikan harta dan anak-anak kepada mereka, bahwa mereka termasuk orang yang diberikan kebaikan, nusari'u lahum fil khairat, bahwa Allah memberikan kebaikan untuk mereka, balla yash'urun, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Tetapi mereka tidak merasakan hal tersebut, mereka tidak menyadari hal tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya banyaknya nikmat yang Allah berikan adalah bukan merupakan sebagai sebuah tolak ukur kemuliaan mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, berlimpahnya rizki Anda dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti bahwa Allah memberikan kepada Anda kedudukan yang mulia. Sesungguhnya berlimpahnya rizki Anda tidak bisa dijadikan tolak ukur kemuliaan Anda di hadapan Allah azza wa jalla. Dan sebaliknya, begitu juga sebaliknya. Ketika Anda merasakan hidup Anda begitu sempit, ketika merasakan hutang Anda begitu menggunung, ketika Anda merasakan bahwa ujian yang Allah berikan begitu berat, ketika Anda merasakan kesulitan yang Anda dapatkan begitu besar, bukan berarti bahwa Allah azza wa jalla sedang menghinakan Anda. Bisa jadi, ketika Anda mendapatkan ujian, di saat yang sama Allah hendak memuliakan Anda. Tidakkah kita ingat sebuah batu permata? Untuk mendapatkan permata yang berharga mahal, permata itu harus digosok dengan sekeras-kerasnya gosokan agar nampak mengkilap. Begitu juga dengan Anda. Terkadang Anda diberikan sebuah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Anda menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih cemerlang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita mengambil hikmah dan pelajaran dari filosofi sebuah kopi, filosofi pada secangkir kopi? Ketika Anda termasuk orang yang hobi minum kopi di pagi hari, dan Anda merasakan nikmatnya minum kopi di pagi hari, tidakkah kita ingat kopi yang enak harus terlebih dahulu dijemur supaya kadar airnya hilang sehilang-hilangnya. Setelah kopi itu terjemur di tengah panasnya matahari, kopi itu kemudian digiling dengan sekeras-kerasnya gilingan, dihancurkan sehancur-hancurnya, yang dengan itu kemudian kita bisa mendapatkan sebuah kopi yang sangat nikmat. Tidak mungkin kita bisa merasakan kopi yang sangat nikmat tanpa kopi itu sebelumnya dijemur di tengah panasnya matahari,
tanpa kopi itu digiling dengan segiling-gilingnya, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Sama juga dengan kehidupan Anda. Bisa jadi Anda merasa bahwa sesungguhnya hidup Anda begitu berat, begitu keras. Anda dijemur dengan sepanas-panasnya matahari. Anda merasa bahwa Anda merasa dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Di saat yang sama Anda merasa hidup Anda digiling, dileburkan dengan selebur-leburnya. Tetapi hasil akhir dari itu semua adalah Anda akan mendapatkan kenikmatan dalam jiwa Anda. Ketika Anda bersifat pasrah dan sabar atas apa yang Anda dapatkan. Ambillah pelajaran pada secangkir kopi yang nikmat yang Anda nikmati setiap hari. Bukankah kopi yang nikmat didapatkan ketika kopi tersebut terlebih dahulu dijemur dalam panasnya matahari? Dan kemudian bahkan kopi itu kadang-kadang di oven dalam suhu yang sangat tinggi agar kadar airnya betul-betul hilang. Terkadang kita diuji oleh Allah dengan berbagai musibah dan cobaan agar dosa-dosa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kopi yang dijemur agar kadar airnya hilang dengan sehilang-hilangnya. Tidakkah kita lihat kopi yang enak juga digiling? Tidakkah kita ingat terkadang hidup seseorang menjadi lebih baik? Hidup seseorang menjadi lebih baik ketika hidup seseorang tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat bahwa sesungguhnya kita akan menjadi lebih kuat kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang berat dan kita bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita mengalami kebangkrutan, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kesedihan, mengalami ketakutan, ketika kita mengalami suatu kegelisahan, berarti Allah tidak ridho sama kita. Sekali-kali tidak. Allah menegaskan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Fajr. Ketika Allah berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَقْرَمَنْ. Dan para manusia, ketika Allah menguji mereka dengan sebuah kesenangan, dengan sebuah pemberian, mereka pasti akan mengatakan Rabbi akraman. Allah sedang memberikan kemuliaan kepada diriku. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan jika mereka diuji oleh Allah, disempitkan rizkinya oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Mereka mengatakan bahwa Tuhanku sedang menghinakan diriku. Maka Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Jangan pernah menjadikan kemuliaan, kekayaan, banyaknya harta sebagai tolak ukur bahwa Allah ridho kepada kita ataukah Allah tidak ridho kepada diri kita. Pada hakikatnya semua yang kita dapatkan adalah ujian dan cobaan dari Allah. Kita punya harta adalah ujian dan cobaan. Kita nggak punya harta, itu ujian dan cobaan. Kita berjaya, itu ujian dan cobaan. Kita mengalami kegagalan, itu ujian dan cobaan. Kita tertawa, itulah ujian dan cobaan. Kita menangis, itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menguji diri kita. Apakah kita termasuk orang yang kufur, ataukah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, setiap dari kaum muslimin adalah orang-orang yang jika ditimpa oleh sebuah kebaikan, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia mendapatkan keburukan, maka dia akan bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul SAW pernah menyebutkan, ajaban li amril mu'min. Perkaranya orang-orang mukmin itu begitu menakjubkan. Inna amrahu kullahu khairun. Semua perkaranya adalah penuh dengan kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada diri orang-orang yang beriman. In asabathu syarra'u syakara fakana khairul lah. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Maka itu yang terbaik untuk dirinya. Wa in asabathu dharra. Dan jika dia mendapatkan keburukan, sabara. Dia bersabar kepada Allah. Fakana khairul lah. Maka itu yang terbaik untuk diri kita.
Maka sebagai seorang muslim, pilihan kita dalam hidup hanya dua. Bersyukur atau bersabar. Sebagaimana ketika kita menempuh suatu perjalanan, pilihan kita hanya dua, belok kanan atau belok kiri. Itu pilihan kita. Belok kanan atau belok kiri. Kalau nggak belok kanan, pasti belok kiri. Sama juga dengan kehidupan kita. Pilihan kita hanya dua. Kita mau bersyukur atau kita mau bersyukur atau kita tidak bersyukur. Kita akan bersabar atau tidak bersabar. Jadi dalam hidup kita ada dua hal besar yang harus kita tanamkan. Kita harus bersyukur kepada Allah atau kita bersabar ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah rezeki yang pertama yang harus kita pahami. Ada rezeki yang bersifat jasmaniyah, rezeki yang bersifat fisik. Rezeki jasmaniyah ini diberikan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pandang bulu, apakah mereka orang yang kafir ataukah orang yang beriman. Apakah mereka orang yang durjana atau orang yang rajin salat. Mereka semua diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rizki yang kedua adalah rizki yang bersifat khusus, yaitu rizki yang Allah masukkan ke dalam hati setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Rizki berupa hidayah, rizki berupa inayah, pertolongan, rizki berupa taufik, rizki berupa keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rizki yang satu ini hanya akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah ridhoi. Tidak pandang bulu apakah orang itu kaya atau orang itu miskin. Tidak pandang bulu apakah orang itu adalah orang yang bangkrut ataukah orang yang sedang berjaya. Allah berikan hidayahnya kepada siapapun juga yang Allah kehendaki. Allah berikan inayahnya dalam beramal saleh kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Allah berikan taufiknya kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan. Jadi inilah rizki yang sebenarnya. Rizki yang Allah masukkan ke dalam hati berupa hidayah, berupa inayah, berupa taufik, berupa sadat, berupa petunjuk, berupa keistiqomahan. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita minta dalam salat kita, minimal 17 kali dalam sehari, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Dan Allah merintahkan kepada nabinya agar nabinya senantiasa meminta kepada Allah satu tambahan. Waqul, wahai Nabi, katakanlah, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah perintahkan kepada nabinya untuk meminta ilmu, untuk meminta tambahan hidayah, untuk meminta tambahan kebaikan. Inilah rizki yang sebenarnya yang harus kita cari. Inilah rizki yang rizki tersebut menentukan kedudukan kita di hadapan Allah. Yang mana Allah akan berikan petunjuk kepada hati kita. Allah akan berikan petunjuk pada jiwa kita. Allah akan berikan hidayah kepada diri kita. Allah akan berikan inayah kepada jiwa kita. Allah akan berikan taufik dan sadat kepada hati kita. Sesuai dengan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah yang maha luas. Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kita tambahan hidayah, tambahan taufik, tambahan petunjuk. Dan puncak dari itu semua adalah Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada kita kenikmatan yang kekal dan abadi berupa surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Khalidina fiha, mereka kekal dan abadi di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa,
Dan tidak ada rizki yang lebih baik daripada rizki ini semua. Ketika kita mendapatkan surga, dan surga yang kita dapatkan tidak mungkin akan bisa kita raih kalau di dunia kita tidak mendapatkan hidayahnya Allah. Kalau di dunia kita tidak mendapatkan taufiknya Allah. Kalau di dunia kita tidak mendapatkan inayahnya Allah, sadatnya Allah. Kalau di dunia kita tidak diberikan keistiqomahan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rizki yang sebenarnya. Inilah rizki yang akan kita bawa mati. Rizki berupa ilmu yang bermanfaat, rizki berupa hidayah, berupa taufik, berupa sadat, rizki berupa keistiqomahan, rizki yang akan kita bawa mati. Rizki yang harus kita cari dengan mati-matian, yang harus kita pertahankan sehidup semati kita. Harus kita cari, harus kita pertahankan dengan mati-matian, dan kita cari dan kita pertahankan sehidup dan semati kita. Bukan sebaliknya, banyak di antara kita yang mati-matian mencari sesuatu yang tidak pernah kita bawa mati. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita mencari sesuatu dan mengorbankan sesuatu dengan mati-matian, sesuatu itu yang tidak pernah kita bawa mati. Dan ini yang terjadi pada diri kita. Banyak di antara kita mencari dengan mati-matian sesuatu yang tidak pernah kita bawa mati. Berangkat dari rumah kita setelah salat subuh. Pulang ke rumah kita setelah terbenamnya matahari. Berangkat dari rumah kita katanya mencari rizki sebelum terbitnya matahari. Kemudian kita pulang ke rumah kita setelah terbenamnya mata istri dan mata anak-anak kita. Tidak pernah ketemu sama anak dan istri kita. Hanya untuk mencari sesuatu yang tidak pernah kita bawa mati. Mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah harta, bukankah kekayaan sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak dari hewan yang melata, makhluk yang hidup, makhluk yang bernyawa, mereka tidak bisa menjamin rizki untuk diri mereka. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberikan rizki kepada mereka dan juga kepada kalian. Maka sekali lagi, jangan pernah menyibukkan diri kita dengan mencari rizki dunia yang tidak kekal. Jangan sekali-kali Anda mencari dengan mati-matian sesuatu yang tidak pernah akan dibawa sampai kematian Anda. Dan hal ini ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ. Apa yang ada di sisi kalian, semuanya akan lenyap. Harta yang kita dapatkan, rumah yang kita bangun, kendaraan yang kita banggakan, semua akan lenyap. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. Dan semua yang ada di sisi Allah, semua itu akan tersisa. Hidayah, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, keistiqomahan, itu semua akan tersisa dan akan kita tuai hasilnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tegaskan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi mereka orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan dia akan lebih kekal. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sadarilah bahwa sesungguhnya tidaklah Allah ciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah Allah ciptakan jin, tidaklah Allah ciptakan manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah kesibukan kita, maka jadikanlah pekerjaan kita adalah kesibukan dan pekerjaan yang dapat membantu kita meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang merugi adalah orang yang kesibukannya dan pekerjaannya justru kesibukan dan pekerjaan yang melanggar syariat Allah. Kalau pekerjaan Anda masih nyerempet-nyerempet riba, kalau pekerjaan Anda masih nyerempet-nyerempet perkara-perkara
yang mengandung unsur gharar, ketidakjelasan. Anda bekerja di sektor asuransi misalnya. Atau pekerjaan Anda mengandung unsur kedoliman. Anda bekerja sebagai penarik pajak misalnya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Anda cari, apa yang Anda dapatkan tidak akan pernah berkah. Apa yang Anda cari, apa yang Anda dapatkan justru menghancurkan diri Anda. Justru menghancurkan istri Anda. Justru akan menghancurkan anak-anak Anda. Anak Anda tidak akan pernah tumbuh menjadi anak yang saleh. Anak Anda tidak akan pernah tumbuh menjadi anak yang saleh. Karena mereka diberikan makan oleh Anda dengan makanan yang berasal dari sumber yang tidak pernah Allah ridhoi sama sekali. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup hanya sekali, hidup hanya sesaat. Kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Jadikan kesibukan kita adalah kesibukan yang akan semakin menambah keriduan kita atas diri kita. Jadikan kesibukan kita adalah kesibukan yang menambah kecintaan Allah kepada diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Anda yang belum berhijrah, memantapkan hati Anda untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meninggalkan semua yang Allah haramkan atas diri Anda. Yakinlah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadahullahu bi khairin minha." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik bagi dirinya. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.